Ketika kita muncul waktu ulang tahunnya Arema 11 Agustus itu, kita bikin jargon seluman-selumut itu, kita merasa yakin bahwa jargon itu yang menyelamatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat Indonesia. Ingat pesan ibu, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Seperti diketahui, sampai hari ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Banyak sektor yang terimbas karena COVID-19 ini. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya sosial, ataupun hanya politik. Termasuk di olahraga. Salah satunya olahraga yang paling populer di Indonesia, sepak bola. Kompetisi nyaris berhenti mulai bulan Maret hingga Oktober. Dan sayangnya hingga Oktober ditunda lagi, belum tahu akan dilaksanakan lagi di bulan November atau tidak. Tapi tentu saja meskipun masih belum berjalan kompetisi, namun hampir semua tim di sepak bola Indonesia terus menjaga ketahanan mereka. Tentu saja agar juga tidak tertular COVID-19 terutama di internal tim masing-masing. Hari ini saya Irfan Ansori, jurnalis Times Indonesia, akan mengobrol tentang bagaimana tim sepak bola bertahan di masa pandemi COVID-19. Tentu saja mereka juga punya pesan-pesan khusus pada semua stakeholder sepak bola Indonesia agar terus menjaga 3M selama pandemi COVID-19 ini. Bersama saya ada Mas Sudarmaji, Media Officer Arema Indonesia. Salam satu jiwa, Mas. Salam satu jiwa Arema. Senang sekali. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, terjaga sampai hari ini. Alhamdulillah. Tim sehat juga? Alhamdulillah. Ada yang sakit, satu orang positif. Okay. Kebetulan pemain asing. Ini tidak bisa kita tutup-tutupi. Kenapa kita tidak bisa ditutup-tutupi? Karena apa? Yang kita upayakan adalah respek sosial. Jadi apa yang dilakukan oleh tim terhadap satu orang, yaitu pemain asing yang kebetulan baru 3 hari berada di Indonesia. Terus kemudian saat dia masuk dari negara asalnya, dia sudah berbekal swab tapi negatif, akhirnya bisa masuk. Terus kemudian biasa dalam aktivitas dia bergabung dengan sebuah klub, itu harus dilakukan medical check up. Ketika di medical check up, terus kemudian dilakukan serologi, terus kemudian ada reaktif, terus kemudian karena reaktif, tim dokter Arema langsung memutuskan untuk melakukan swab. Hasil swabnya positif, tapi tindakannya segera kita melakukan tindakan untuk melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim dokter dari Arema. Oke, ini kan memang harus diakui Arema ini salah satu tim yang aktif gerakannya, termasuk ketika ada pemain asing yang sudah positif. Ya. Tapi kalau kita flashback jauh di masa-masa awal pandemi, kalau nggak salah Arema juga salah satu pionir bersama Times Indonesia salah satunya. Bagaimana di Malang ini juga tahan akan pandemi itu. Bisa diceritakan ulang nggak, Mas? Bagaimana kemudian Arema pada masa itu? Ya, mungkin kita kenapa sih Arema ini sebagai salah satu klub merasa terpanggil untuk aktif dan respek sosial terhadap pandemi ini, karena apa? Arema sendiri ini kan sebenarnya sebuah klub sepak bola kultural, sebuah klub yang tumbuh kembang dari masyarakat Malang yang mencintai sebuah sepak bola. Terus kemudian pandemi ini, ketika pemerintah menyatakan darurat pandemi sekitar awal Maret, itu juga secara tidak langsung kita mengawali kompetisi pada bulan akhir Februari mau awal Maret itu kita sudah melakukan protokol kesehatan. Tim yang datang, kita yang akan UE pun juga harus menyiapkan protokol kesehatan. Minimal saat itu protokol kesehatan yang dikampanyekan oleh pemerintah untuk mengantisipasi menyebarnya COVID, yaitu menggunakan masker, meskipun masih belum sangat masif, tapi sudah dilakukan misalkan
pengecekan suhu itu dilakukan khususnya untuk tim. Jaga jarak masih belum karena saat itu penonton sudah masih diperbolehkan untuk menonton. Tapi bagaimanapun kampanye itu sudah dilakukan. Arema merasa terpanggil karena Arema ini sangat dekat dengan masyarakat Malang, menjadi kebanggaan. Harapannya dengan pendekatan melalui Arema ini bahwa tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap penularan penyakit ini termasuk pencegahan ini harapannya bisa lakukan secara kultural, karena persoalan kesehatan ini adalah persoalan kemanusiaan dan persoalan yang sifatnya sangat privat. Jadi kesadarannya kepada kesadaran pribadi. Tapi pandemi ini merupakan penyakit yang dianggap baru dan sampai hari ini pun kita tidak tahu seperti apa upaya untuk bisa menyembuhkan. Tapi yang bisa dilakukan adalah pencegahan. Karena itu saat itu kita menjadi salah satu komponen karena kebetulan kita memiliki CEO Arema Pak Agus Suryanto yang juga pengurus JMFK PPI, merasa terpanggil bersama rekan-rekan Time Indonesia, merasa terpanggil dengan bapak-bapak TNI Polri yang ada di wilayah Malang Raya untuk ayo kita bersama-sama membantu masyarakat untuk melakukan pencegahan. Akhirnya dibentuklah yang namanya Malang Bersatu Lawan Corona, yang kebetulan juga di sekretariatnya berada di kantor Time Indonesia di Jalan Pandan 5. Jadi itu berangkatnya karena memang rasa kemanusiaan kita, rasa peduli kita, karena sepak bola hanya bermain di minggu ketiga itu langsung dihentikan. Karena itu kita mendorong bagaimana upaya percepatan kesadaran masyarakat ketika tumbuh, dilakukan pencegahan dan tidak ada penularan corona saat itu. Mimpi kita pragmatis sebenarnya, praktis. Ketika itu kesadaran muncul, terus angka COVID-nya tidak menular, akhirnya nanti sepak bola akan kembali digulirkan. Karena itu Arema berada di garis terdepan untuk membangun itu, kan gitu. Harapannya itu. Jadi makanya di awal kita bisa aktif di MPLC. Dan kita juga terima kasih kepada rekan-rekan Time Indonesia yang juga memberikan dorongan-dorongan wawasan kepada Aremania, kepada warga Malang Raya. Melalui Arema itu bisa terbangun kesadaran yang luar biasa, kan gitu. Dan akhirnya berjalan sementara sepak bola diputuskan di minggu keempat dihentikan karena sejalan dengan keputusan pemerintah bahwa masa darurat COVID itu diperpanjang sampai bulan, kalau nggak salah bulan Mei, dengan 29 Mei. Karena itu sepak bola mengalami mengalami libur panjang. Libur itu bukan berarti di Arema tidak ada aktivitas sama sekali. Upaya demi upaya dilakukan. Utama yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup tim, karena ini tidak ada pertandingan. Terus kemudian sementara kita harus menghidupi banyak orang, menghidupi pemain, tim, karyawan, semuanya. Karena itu antara bagaimana kita bergiat untuk memotong rantai penyebaran COVID, di lain sisi kita harus mencari jalan untuk mempertahankan kelangsungan hidup tim itu. Baik, banyak cerita menarik sebenarnya. Ya, sebenarnya ya. Setelah yang jadi pertanyaan kan saat masa berhenti kompetisi itu yang kemudian harus kita ini. Cuma sebelum kita lanjutkan karena ada hidangan kecil ini Mas di depan. Wah, iya. Diminum dulu. Ini hidangan sehat karena tadi salam pembukanya salam sehat Indonesia. Wah, itu kan nanti minum ini bagian dari membangun imun kita. Baik, kita lanjutkan. Masa pandemi ini memang membuat semua kalangan terpengaruh, banyak efeknya. Cuma mungkin kita nggak perlu cerita jauh karena pasti karena soal Arema juga sudah banyak orang paham bahwa pasti ada efek juga. Nah, saya mungkin cuma tanya ini Mas, ada cerita unik nggak sih karena Arema ini terlibat langsung di masyarakat pada masa pandemi ini agar tetap patuh protokol kesehatan. Ada cerita unik nggak ketika teman-teman di Arema turun langsung, entah itu pernah membagikan masker, pernah membagikan sembako,
di sekitar kantor Arema, ada cerita unik nggak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, sebenarnya cerita uniknya sebenarnya bagaimana sebuah klub Arema yang konsen untuk menjaga kelangsungan hidupnya harus berpikir harus berpikir berbagi dengan masyarakat. Karena itu waktu itu Arema membuat kegiatan bakti Arema untuk warga Malang kalau nggak salah itu menjadi hal yang menarik karena ketika kita berbagi banyak orang-orang bertanya kan gitu, loh bal-balane mandek, bal-balane berhenti kok masih bisa berbagi kan gitu kan. Mereka berpikir bahwa ini Arema pasti tidak akan bisa hidup karena bayangkan saat itu mungkin mohon maaf ini kita sering membuka bahwa kebutuhan setiap bulan itu kita hampir saat itu harus mengeluarkan dana sebesar 700 juta. Itu pun kita sudah mendapatkan keringanan karena memang ada surat dari PSSI agar klub-klub itu bisa memberikan kewajiban kepada ofisialnya, kepada timnya, kepada pelatih dan pemain itu sebesar 25%. 25%-nya Arema aja sekitar 700 juta. Bayangkan nanti kalau kompetisi bergulir itu akan 50%-nya sekitar 1 miliar lebih. Tapi bagaimana kita merasakan bahwa ini persoalan kemanusiaan. Jadi uang nganggep kadang-kadang orang berpikir iki Arema gak ada duit, gak punya uang untuk membiayai pemain aja susah. Tapi kenapa masih bisa berbagi? Jadi tujuannya bukan apa-apa. Kita bukan bermaksud menyombongkan diri, riak, atau juga tidak punya banyak tabungan kok. Tapi karena kita ingin merespon, ingin percepatan sebenarnya. Ingin percepatan supaya supaya sepak bola itu digelar dengan upaya-upaya itu. Ternyata yang harusnya sepak bola bertanding Oktober, di mana kita sudah punya keyakinan yang luar biasa, ternyata persiapan hampir 3 hari ternyata harus dibatalkan karena memang kondisi di masing-masing daerah masih mengalami zona merah. Karena itu ya bagaimanapun kita harus menerima ini. Tapi bagaimanapun ini kalau kita bilang berat kan gitu loh. Kalau kita bilang berat, mungkin orang tidak melihat sisi internalnya di Arema, kondisi bagaimana kita harus susah payah memenuhi operasional klub, bagaimana pemain juga harus tetap berlatih. Saya pikir ini menjadi sebuah hal yang unik di situasi. Menurut saya sih Arema ini gak ono sponsor gede, Arema ini bukan milik orang yang begitu luar biasa, tapi kita masih mampu survive itu kan. Apa sih menjadi yang menjadi alatnya, apa yang menjadi yaitu tadi. Makanya kemarin ketika kita muncul waktu ulang tahunnya Arema 11 Agustus itu, kita bikin jargon seluman-selumut itu, kita merasa yakin bahwa jargon itu yang menyelamatkan kita. Seluman-selumun selamat, ono sidik ya dibagi bareng, lek gak ono ya ngomong jujur kan misalkan gitu. Tapi bagaimanapun kita ingin mempertahankan klub ini dalam situasi apapun, situasi sulit apapun, termasuk bagaimana kita harus menjalankan protokol kesehatan, itu juga tetap dijalankan. Bagaimana mengawali latihan kita tanggal 3 Agustus melakukan rapid test, terus kemudian bagaimana kita mengawali rapid test 2 kali, bahkan kemarin kita melakukan swab. Begitu melakukan swab ternyata semua sudah lolos negatif, masih muncul cobaan baru pemain asing yang tidak kita nyana-nyana, ternyata 1 orang terdeteksi positif. Jadi uniknya itu kalau tadi pertanyaannya Mas Irfan, apa yang unik? Ya uniknya itu jargon seluman-selumun selamat itu ternyata menginspirasi kita. Menginspirasi tidak hanya semangatnya, tapi menginspirasi secara aktualisasinya ternyata Arema ini diberikan keselamatan yang luar biasa itu. Oke. Ini kan kompetisi masih penuh ketidakpastian gitu ya. Tentu saja karena faktor pandemi. Karena alasan pihak keamanan karena faktor pandemi. Ya. Bagaimana sih Mas Arema kemudian menghimbau terutama masyarakat Malang Raya dan khususnya masyarakat Malang Raya dan umumnya di Indonesia agar ini kan berkaitan nih, pandemi sepak bola ini berkaitan. Karena selama pandemi ini angkanya masih tinggi, maka kemungkinan kompetisi itu kecil akan digelar. Nah, bagaimana himbauan Arema untuk semua masyarakat? Ya, kalau buat kami sih kita harus membangun optimisme. Membangun optimisme itu seperti ini. Ya, kalau ngomong kecewa sebenarnya kita kecewa. Karena klub-klub ini hanya 3 hal yang mampu mempertahankan klub ini kan, yaitu pemasukannya, yaitu tiketing,
merchandise dan sponsorship. Tapi ketika pertandingan tidak digelar, ini akan tidak bisa berjalan kan kompetisi itu. Karena itu kita harus bangun optimisme itu. Alasan pemerintah untuk tidak menggelar kegiatan ini tentu pemerintah punya alasan. Tapi kita harus bangun optimisme itu bahwa kita merasa yakin bahwa kompetisi ini pasti akan digelar. Kenapa ini harus kita kampanyekan? Biar semua pihak merasa melakukan percepatan untuk melakukan pemutusan atas penyebaran COVID ini. Karena itu buat kami, ayo masyarakat dilakukan 3M. 3M itu hal yang simpel tapi susah dikerjakan, tapi harus menjadi pola baru, menjadi kebiasaan baru. Menggunakan masker, mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak. Jadi 3M ini menjadi hal yang penting. Itu pun di Arema juga dilakukan dalam konteks keseharian, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks latihan. Itu juga kita mencoba mengimprovisasi sebelum dilakukan latihan. Bahkan kemarin pertandingan itu kita coba untuk mensimulasikan protokol kesehatan itu seperti apa. Ya, sejauh ini terutama ke segmentasi warga Malang aja ya. Karena Arema secara langsung ke warga Malang. Bagaimana sih kemudian pengaruh kampanye yang dilakukan Arema terhadap mereka semua ini? Ya, minimal kampanye kita itu kepada Aremania sebagai komunitas, sebagai stakeholder yang sangat berdekatan dengan sepak bola. Mungkin Arema menjadi ikonik mereka, Arema menjadi komunikator mereka. Karena itu Arema harus memberikan image positif, memberikan tauladan kepada mereka. Karena itu kampanye di media sosial, kampanye melalui pemain, kampanye termasuk kampanye hari ini kita bersama Time. Itu saya pikir kita berterima kasih kepada media yang mau memberikan tempat wadah untuk melakukan sosialisasi itu. Karena yang kita bangun adalah optimisme. Karena itu kita harus tidak boleh membangun hal-hal yang negatif, hal-hal yang kontraproduktif dengan keinginan kita. Karena tujuan kita adalah bagaimana kompetisi ini segera digelar. Karena itu harus dilakukan percepatan. Ya. Menarik memang berbicara tentang Arema dan masa pandemi ini. Banyak hal yang kemudian bisa kita bicarakan. Ya. Jadi ada bagaimana cara tim itu bertahan, bagaimana kemudian supporter terpengaruh pada kampanye yang dilakukan tim. Jadi sekali lagi mungkin dalam masa pandemi ini memang semua harus sadar, terutama bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan itu dengan ketat. Ya. Sebelumnya terima kasih Mas Sudarmaji sudah datang ke kantor Times Indonesia ngobrol dengan kita. Karena ini penting dilakukan. Selama kita masih tidak patuh protokol kesehatan, pandemi mungkin masih akan terus berlangsung. Betul. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast Times Indonesia berikutnya. Sekali lagi ingat pesan Ibu. Salam jaga jarak. Jaga jarak. Cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Salam sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.